Absen dulu ya. Ini saya lupa bawa absen, tapi saya hafal nama kalian. Yang bener. Apa? Kakak datang ya kakak. Kakak datang. Kakak datang. Ayat datang. Iban datang. Anwar datang. Siti di sana online? Ya. Bagus, good. Siti online, Janeta ada, Aliyah ada, Ananya ada, Nurul ada. Berarti yang nggak masuk 2 ya? Tadi belajar apa? Sama siapa? Emang belajar. Ini yang warna Itu doang. Kemarin berarti pas bahas sejarah minggu lalu yang datang berarti 6 ya? Sama 7 ya? Nggak yang di offline? Ya, itu masalah. Ya kan ya? Laras sama Laras sama Siti kan di sini. Yang online dengerin? Dengerin tapi bisa nulis tulisan bapaknya tuh kayak Oh, itu ya. itu kayak audionya tuh gitu. soalnya kameranya kurang jelas. Oh, kalau kurang jelas. Ya, bukan tulisannya. Oh gitu. Oh, bilang tuh orang sih kemarin itu. Ya, itu apa? Iya, bilang aja di chat. Kalau misalnya kayak gitu, ini aja open mic nyantai aja. Ini apa? Bilang aja nggak apa-apa. Ya, kalau gitu berarti nanti kita review dikit ya yang kemarin. Masa lagi bukan itu? Cukup lanjut. Tapi walau nggak nyata tapi denger ya, nangkep lah ya. Nangkep lah. Karena saya belum masuk. Kamu masuk? Enggak. Oke. Sakit ya kemarin? Iya. Kok tahu? Ya kan di absen. Ya, jadi pertemuan kali ini kita bakal bahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini kita kilas balik dikit ya kemarin ya. Kan kita beranjak dari mana berarti? Kalau perjuangan kemerdekaan beranjak dari setelah proklamasi. Ya. Setelah proklamasi berarti ada peristiwa apa di Indonesia, Jepang, tentara-tentara tuh ada peristiwa apa ya kemarin? Gimana? Kemarin setelah Jepangnya kalah di Indonesia itu ada peristiwa apa? Mas Nenggot sebelum kemarin ada apa berarti? Sebelum apa? Setelah proklamasi. Apa ya? Sudah proklamasi kan tentara Jepang kalah nih, terus dia memberikan kemerdekaan. Apa setuju Indonesia merdeka gimana juga kan? Perang lagi. Sebelum itu apa lagi? Kasih Nica. Itu Nica apa lagi tuh? Ada Nica sama satu lagi apa? Iya benar satu lagi. Moro sama Sekutu kan? Maksudnya ke sana. Jadi pas di setelahnya, ini setelah ya. Ya perang lagi banyak. Ya sebelumnya Kita build up-nya dulu, gimana membangunnya gitu. Jadi ada itu setelah proklamasi ada apa? Kehadiran tentara Sekutu. Nah, jadi tentara Sekutu ini kemarin dia pengen ngambil apa ya? Pengen menerima penyerahan diri dari Jepang. Jepang kan kalah tuh, ya kan? Sama kelompoknya si Hitler, si Mussolini yang kelompok poros. Jadi daerah-daerah wilayah Jepang diambil alih sama si Sekutu. Jadi si Sekutu datanglah ke Indonesia kan. Tujuannya berarti Sekutu kemarin adalah menerima penyerahan apa? Jajahan Jepang. Iya, penyerahan Jepang di Indonesia. Habis itu membebaskan apa? Tawanan itu tahu.
sedikit. Habis itu melucuti senjata. Meninggalnya Belum misalnya. kok jauh ya? Nah, berbarengan dengan sekutu ini ada siapa kemarin? Sekutunya datang ke Indonesia. Ibarat naik motor yang dibonceng di belakang siapa? Iya. Nah, itu Mica. Mica ini dari mana? Belanda, ya kan? Belanda. Nah, singkatnya pada waktu itu kan si Jepangnya kalah nih kan, kalah. Terus si Belanda kan mau balik lagi kan ke Indonesia. Nah, cuman waktu itu Belanda kurang duit lah ya, kurang duit segala macam. Kurang duit. Nah, cuman di samping ada Belanda ini ya teman-teman ya. Jadi di antara di antara kelompok sekutu ini ada dua negara gede lah yang menjadi leading, menjadi pemimpin perang. Negara apa coba? Ah, benar, Amerika. Sama? Ya. Bukan, apa sih? Yang ngurusin daerah Jepang, daerah Indonesia apa coba? Daerah sini. Cina. Bukan, Inggris. Inggris. Ini dua leading ya, maksudnya dua pemenang perang yang Uni Soviet juga termasuk pemenang perang, cuman yang paling yang paling naik ke permukaan yang kemudian jadi protagonis aktor utama dunia kan setelah itu kan kan ya Amerika di mana-mana kan gitu kan. Nah, si Amerika ini kan mengetahui ya bahwa Jepang itu yang habis membebaskan tawanan apa? melucuti senjata yang diambilin gitu. Nah, jadi Amerika itu kan selain kan bakal jadi leading nation lah, negara gitu kan. Nah, cuman Amerika ini dia tuh fokus ke kan peta kan Indonesia kan di sini kan ya. Indonesia di sini nih. Jepang di mana? Di atas ini nih, di utara nih. Nah, si Amerika itu fokusnya di sini, Jepang. Makanya kamu kenal ini kan, bom apa kemarin? Hiroshima, Nagasaki, apa segala macam. Jadi si Amerika tuh kalau pengen ngabisin Jepang ke pulau utamanya, jadi dia fokus ke daerah Jepang. Nah, adapun daerah-daerah yang kayak Indonesia gitu-gitu dipegang sama Inggris. Jadi di bawah waktu itu setelah Jepangnya runtuh itu ada fase fase sekutu. Nih tambahin fase sekutu. Yang mana sekutunya yang ngurusin adalah siapa tadi? Inggris. Tujuannya adalah ini kan. Sama satu lagi tujuan sekutu adalah dia mempertahankan ini teman-teman. Status quo. Apa status quo kan? Kemarin saya jelasinnya salah sih status quo. Pak, lupa. Status quo itu singkatnya ya. Itu. Quo itu singkatnya keadaan yang nyata adanya saat itu gitu. Jadi misal sekarang itu status quo-nya ya sekarang Presiden Jokowi gitu. Jadi suatu keadaan di mana kekuasaan ataupun keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat itu yang dominan yang menguasai itu apa gitu. Jadi dia tuh si sekutu pengen mempertahankan status quo, ya. Mempertahankan biar dia tuh nggak ada gejolak-gejolak lagi, pemberontakan segala macam. Nah, datanglah tuh sekutu dengan misi-misi ini ke Indonesia. Datang ke Indonesia, mana di misal Inggris nih. Datang ke Indonesia. Dengan tujuan apa tadi? Tujuan ke minimal 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Dengan tujuan apa tadi? Inggris di Indonesia mempertahankan status quo. Nah, yang jadi persoalan adalah gimana pikiran orang-orang Inggris saat itu terhadap situasi di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Nah, karena tidak ada yang tahu, kita nonton videonya dikit. Yes. Dikit doang. Nanti bakal ada lagi. Kalian tahu film ini nggak sih? Ini nggak full ya. Ini trailernya ya, trailer. Nggak tahu ya? Kayak Yang pernah nonton? Ini kesini apa lagi?
Oh iya pernah. Pernah ya? Oh yang Inggrisnya tuh ini baru rilis. Enggak baru rilis. Ya 2020-an sih, 2020 2021 gitu. There is Sherson mana? Sherson ya? Ada yang tahu nggak? Gitu. di stop share dulu. Sherson, share suara biar sonanya dengar. Iya, stop share dulu. Stop share. Sementara, tapi di situ kelihatannya cuma sementara Belanda doang. Di share. Udah, ini ada. Oh, udah ada. Oh, sip. Ini ya, bukan jadi gini. The Oz itu film fiksi, bayangkan film dari yang ditulis itu ini nggak sepenuhnya nyata, cuman dia itu terinspirasi dari peristiwa pembantaian ribuan atau mungkin puluhan ribu orang Sulawesi Selatan sama Kapten Raymond Westerling orang. Nah, jadi di cerita ini ada tokoh utamanya yang fiksi juga dia ada namanya Johan the Vries siapa gitu ya. Jadi dia datang ke Indonesia untuk menumpas katanya yang dia pahami sebagai pemberontakan gitu lah. Jadi kita lihat di mana Belanda itu mempotret Indonesia, mempotret kita tuh Soekarno, mempotret atau mungkin menempatkan kita Indonesia dan pemimpin kita kayak apa nih? Dijelasin. Ada scene yang menarik. Ya, right after war, setelah perang dunia kedua ada pengiriman pasukan Belanda. Naam? Johannes Leonard Maria de Vries, meneer. Jullie zijn de dappere zonen, waar onze naam... You are the brave sons who will make our nation proud. Lo tuh anak yang berani yang bikin negara lo bangsa. trots op zal zijn. Het Japanse gif heeft zich genesteld in onze ooit zo prachtige insuline. Nah, lihat nih kata-kata dari apa? Di PNS. Het Japanse gif heeft zich genesteld in onze ooit zo prachtige insuline. Gif dat ook in het hoofd van Sukarno is gekomen. Nah, nangkep nggak? Tadi nangkep. Hah? Kata-katanya lihat di sini nih, lihat nih ya. Gak ngerti artinya. Oh, ngerti artinya. Ini artinya gini ya. Jadi kan si orang ini siapa tadi namanya? Johannes de Vries itu kan. Dia datang ke Indonesia tuh kan. Dengan pandangan, dengan pemikiran bahwa saya ini adalah seorang yang apa ya? Menjadi anak yang berani, kebanggaan buat bangsa. Kenapa dia bisa mikir gitu? Karena si kaptennya itu yang ngomong di sini nih, yang suaranya tadi itu mempotret atau mungkin menyebarkan, dia ngasih tahu orang Belandanya bahwa Jepang itu udah propaganda. The Japanese poison has spread into our beautiful country. Virus Jepang itu telah menyebar di negara ini yang indah. Nah, karena waktu itu kan si Jepang berantem kan sama Belanda. Belanda di sekutu, Jepangnya di poros. Nah, sampai sekarang. Terus the same poison has entered Soekarno's mind. Jadi virus yang sama, apa namanya, poison itu racun ya. Racun yang sama sudah masuk ke pikiran Soekarno. Jadi istilahnya si pemahamannya sama. Jadi istilahnya ya waktu itu konteksnya. Tolong dibeli satu. Nah, jadi konteksnya sekutu ya, sekutu plus Belanda. Khususnya Belanda sih ya, karena informasi yang lebih detail, lebih presisi terkait Indonesia didapat dari siapa? Belanda kan yang lama di sini. Tapi Belandanya sebenarnya ngasih tahu ke tentaranya dan ngasih tahu ke sekutu bahwa virus Jepang itu telah menghancurkan negara kita yang indah dan itu telah memasuki pikiran Soekarno. Jadi dipandangnya itu pemberontakan yang atau mungkin pembentukan negara kita ya dulu pembentukan negara kita proklamasi dipandangnya sebagai suatu adalah bikin-bikinan Jepang aja. Itu bikin-bikinan Jepang itu Soekarno itu adalah orang yang ekstremis, radikal, seorang yang bejat dan dibenci rakyatnya. Itu yang menjadi apa ya pemikiran atau mungkin disebarkan sama si Belanda itu. Makanya tadi orang tadi kan, ada lagi sini lagi. Gif dat ook in het hoofd van Sukarno is gekomen. Hey, Sukarno! We komen je halen! Sukarno, we are coming for you. Sukarno, saya datang untukmu, saya habisin. Jadi singkatnya dari apa ya cuplikan film itu belum ya? Mending ini dulu nanti akhir Iya, ini. Oh gitu. Lagi seru
Lebih seru. Ntar ada lagi. Film yang lain. Cuman intinya pikiran dari orang-orang Belanda saat itu adalah ya Soekarno ini berandalan gitu. Dia tuh orang yang pemberontak, dia tuh pembelot, pengkhianat, pro Jepang, dan dia dibenci sama rakyat-rakyatnya. Sehingga rakyat Indonesia butuh kita bantu nih, karena orang Jepang menyiksa rakyat Indonesia, begitu kan. Jadi Belanda tuh mikir apa? Belanda itu ngomongnya bahwa si Soekarno ekstremis, ini boleh catat nih, ekstremis lah bisa bilang. Sama proklamasi Indonesia diada-adain aja. Apa bentukan Jepang atau dalam garis miring tidak menggambarkan keinginan rakyatnya, menggambarkan keinginan rakyat. Hanya dia propaganda yang disebarkan itu Soekarno tuh ekstremis gitu. Proklamasi yang dibentuk sama Soekarno tuh 17 Agustus cuma ya bentukan Jepang aja lah gitu. Rakyatnya sebenarnya nggak benci mereka kok gitu. Itu bahasa yang disebarkan sama Belanda pada waktu itu dan menghiasi pikiran tentaranya tadi contohnya, dan juga menghiasi pikiran delegasi atau mungkin perwakilan Belanda yang mau negosiasi nanti juga. Soekarno ini dibenci banget sama Belanda yang orang. Dianggapnya sebagai radikal, berandal di Indonesia ini gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Itu setelah proklamasi. Ini setelah proklamasi peristiwanya. Setelah proklamasi. Nah, jadi that's why ya, kenapa Inggris dan Belanda waktu itu, terutama Sekutu, akhirnya memandang bahwa perlu nih ada status quo. Status quo itu harus diadakan lagi, dan status quo yang dimaksud, yang pengen dibentuk adalah mengembalikan kekuasaan Belanda kemana? Indonesia mana? Ini. Itu untuk menciptakan suatu civil order dinamika. Jadi mereka mandangnya Soekarno pemberontak. Karena itu kita harus train pasukan ya, Nica ini biar negara kita yang gemah ripah Lojimawi, beautiful country, negara yang indah ini nggak kena racun Soekarno radikal ini lah. Jadi mikirnya begitu. Ini ada yang tanyain? Enggak, kalau bisa Belanda ke Indonesia lagi pada Jepang. Belanda kan setelah Jepang menyerah, kan Jepang setelah Jepang menyerah, setelah proklamasi ini Jadi setelah proklamasi kan kita nggak serta-merta berdiri sebagai negara yang kuat, nggak bisa dijajah sama negara lain, kita masih lemah segala macam. Tentara-tentara Jepang tuh masih banyak, tentara-tentara sekutu apa juga masih ada gitu. Jadi ya kita sangat rentan diserang sama negara lain. Nah, salah satu yang nyerang yang pengen banget adalah si Belanda ini. Gitu. Tangkap? Ya. Mau dihapus? Boleh? Hapus ya. Status quo. Nah, habis status quo berarti ini masuk ke perang-perang kemarin ya. Perang. Sama ini, singkat aja. Ada yang tahu nggak sih kenapa si Belanda itu pengen banget dapetin Indonesia waktu itu? Ya, Subur makmur. Apalagi? Kenapa? Rindu. Ya, itu rindu ada juga sisi romantisnya ada. Ada sisi itu. Cuman yang lebih krusial teman-teman adalah bahwa keuangan Belanda. Jadi Belanda pada waktu itu ya, dia duitnya ya habis. Bahkan ya tahun 1940 itu kan dia kalah lawan Jerman. Jadi pemerintah Belandanya tuh mengasingkan diri gitu. Dia tuh dia karena Belandanya dicaplok sama Jerman, dia tuh pindah ke Prancis pemerintahannya. Government in exile gitu, pemerintahan dalam pengasingan. Jadi situasi Belanda waktu itu malah lagi sulit gitu. Makanya dia pengen dapetin Indonesia lagi karena Indonesia kaya banget. kaya tapi Kaya banget. Dia untuk sebagai sumber dana dari dananya di sini. Secara ekonomi ya, itu makanya Belanda pengen banget sama gitu. jauh. Jauh.
Nah, terus setelah datang sekutu tadi, kan sekutu datang ya kemarin. Sekutu Iya, tadi kan dijelasin sekutu itu datang ke Belanda. Nah, cuman penerimaan masyarakat kita itu sangat-sangat apa ya rakyat-rakyat di bawahnya tuh banyak yang menolak lah gitu kan ya, banyak yang menolak sehingga menghasilkan apa kemarin perang-perang apa aja? Kemarin kita singgung ada perang apa? Ambarawa, Surabaya, ada 5 hari Semarang, ada apa lagi? Di Bandung ya, Bandung Lautan Api, ada di Puputan Margarana di Bali, dan so on dan so forth dan lain-lainnya. Nah, cuman di antara perang-perang ini kita itu kebanyakan ya, mayoritas itu kita menderita kekalahan. Kecuali yang ini. Ibaratnya gini ya, kalau main bola itu kan 90 menit ya. 90 menit, katakanlah pertandingan 90 menit. Nah, kita tuh menang 90 menit itu cuma di sini ya. Ini kita mungkin pas Surabaya kita golin menit ke-5 lah gitu kan, 1-0. Tapi habis itu kalah juga abisnya. Di akhir pertandingan kita kalah 4-1 atau 5-1. Jadi ini kalah juga. Jadi ini kalah. Ini kalah. Nah, cuman yang menjadi apa ya? Yang menjadi concern atau mungkin dampak dari semua perang-perang ini adalah ada lagi coy. No way. Ada lagi nih, gengs. Ada lagi nih. 1 Maret kemarin apa? Yogyakarta kan. Kemarin pas Yogyakarta dibilang apa? Kita sempat megang 6 jam, habis itu kan kalah kan ya. Nah, cuman ya walaupun kita ini secara militer, secara fakta ini kita itu kalah, kita tuh bisa menghasilkan apa coba? Menjadi modal apa ini? Modal diplomasi di dunia internasional. Jadi saya nggak pengen bilang ya bahwa saya nggak pengen bilang sama sekali bahwa perang-perang ini nggak penting. Karena walaupun kita kalah secara fakta, banyaknya kita kalah. Cuman ini menjadi semacam modal untuk menunjukkan pertama apa coba? Menunjukkan bahwa rakyat Indonesia nya pengen merdeka. Kenapa ini penting? Untuk apa tadi yang sebelumnya jelasin? Untuk membantah pernyataan Belanda yang bilang bahwa merdekanya Indonesia itu diatur-atur sama elit aja lah gitu. Jadi penting untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pengen merdeka, dan satu lagi untuk dapat simpati internasional. Ini seru juga nih, simpati internasional kayak bahan bahasan Dibantu sama negara. Iya, dibantu, dianggap wah kasihan Indonesia ya. Nah, ini yang poin pertama, ini poin penting juga nih. Rakyat Indonesia pengen merdeka. Khususnya apa coba? Perang Surabaya 10 November kan? Iya. 10 November. Kemarin kita singkat menjelaskan bahwa perang itu terjadi antara tentara Inggris sama tentara Indonesia sama rakyat yang lain sih, rakyat Indonesia dan pesantren apa? Santri itu banyak. Jadi ini sekutu Inggris ya versus TNI versus rakyat versus santri dan lain-lain. Kamu ikut? Nah, ya, kalau teman-teman lihat ya, jadi di sejarah Perang Dunia itu, sejarah Perang Dunia Kedua, Inggris itu nggak pernah sekalipun kehilangan jenderal. Jenderalnya nggak pernah ada yang mati, kecuali di sini loh. Surabaya. Malabi. Yang kemarin itu loh, yang siapa? Si Malabi mati dia, tewas. Karena waktu itu kan sebenarnya dia pengen menyebarkan berita gencatan senjata, cuman saking menyebarkan di stop sama rakyat, ditembakin, dilempar granat kan sendiri meninggal. Ini satu-satunya one and only, the only one general yang mati sama tentara, sama rakyat biasa malah. Setahu saya kalau yang membunuh Malabi itu bukan tentara ya, jadi
yang ngebunuh Malabi itu dirahasiakan sekian tahun gitu. Yang bunuhnya tuh nggak mau ngaku, sampai akhirnya dia tuh ngaku tahun-tahun berapa gitu sebelum dia meninggal, itu rakyat biasa yang bunuh. Nah, efek dari Surabaya ini adalah apa coba balik? Selain menunjukkan rakyat Indonesia itu pengen merdeka. Ini tuh efek paling besarnya adalah simbol. Itu simbol perjuangan. Jadi teman-teman, setelah atau mungkin selama perang kemerdekaan ya, nggak pernah satu momen pun rakyat sekutu atau mungkin Belanda menghadapi rakyat Indonesia yang sebersatu ini, nggak pernah sekalipun ya. Ini ibaratnya peristiwa yang heroik, patriotik, monumental tuh Surabaya gitu. Walaupun kita kalah. Nih, jadi kalau dilihat di mana, di tulisan-tulisan gitu ya, walaupun si Inggrisnya itu menang ya dengan memborbardir kita, tapi dia tuh ibaratnya ciut juga gitu. Waduh, ini saya mau membantuin Belanda kok jadi repot begini kan gitu. Tentara dibunuhin segala macam, 2.000 orang loh masa meninggal. Dan ya sadis lah, suasana itu sadis gitu. Kayak jadi buminya tuh kayak hangus-hangus lah ya. Buminya di bumi hanguskan di Surabaya. Jadi awas itu teman-teman, dan membuat apa? Ibaratnya menggertak sekutu bahwa perlawanan atau mungkin gerakan-gerakan nasional yang Indonesia merdeka tuh beneran mau merdeka nih, nggak main-main ini gitu. Nggak pernah ada peristiwa yang lebih gede lagi sih dari Surabaya sih, yang lebih heroik, makanya dijadiin hari pahlawan walaupun kalah dan walaupun kita pengen ngebunuh orang yang pengen gencatan senjata, cuman iya kan yang si Malabi tadi salah paham. Cuman secara skalanya itu heroik sih, heroik, dan menimbulkan gerakan-gerakan lain di daerah-daerah lain. Surabaya, ya ini Surabaya penting nih, satu. Sama 1 Maret ini, kan kemarin apa? Dijelasin apa? Ibu kota kan sempat pindah ke Jogja kan? Iya. Sempat pindah ke Jogja. Status quo. Status quo. Ibu kotanya sempat pindah ke Jogja, habis itu si Belandanya ngapain kemarin? Ada agresi militer kan datang segala macam. Ini juga penting nih. Jadi dimana walaupun hanya 6 jam kita bisa menunjukkan bahwa ya jangan main-main juga sama kita. Mengerti? Ini dua pertempuran penting lah. Walaupun yang lain penting juga ya. Cuman kalau menurut saya yang paling menjadi turning point itu 2 ini sih, Maret sama Surabaya. Surabaya tuh bikin kemudian si Inggris itu akhir-akhir 45 ya mendesak Belanda buat ya udah lu kamu bikin kita apa perjanjian sama Indonesia kayak gitu. 2 pertempuran penting efeknya ini. Ada pertanyaan? Raka bisa nanya Raka? Belum. Itu apa yang paling ujung? Yang mana? Ini ya, 1 Maret. Kalau itu sebenarnya Ini Margarana, Puputan Margarana di Bali. Udah itu sebenarnya. Gampang mencatat kalau kita tanah rumah. Jadi kebayang ya tadi gimana ceritanya si sekutu datang, motifnya apa dan seterusnya, dan dampaknya apa bagi pergerakan nasional di sini. Memicu kemarahan dan lain-lain. Nah, catat dulu aja. Habis 1 Maret itu dampak di sini. Di Surabaya apa? Mana? Oh 5 hari. 5 hari. Ini Bandung. Margarana. Margarana. Tidak usah mandi jengkal. Iya Oh ya, ini seru juga sih. Saya mau nampilin ini juga nih. Nah, Nah, tadi kan kita lihat apa? Muncul di situ ya. Pidato Bung Tomo. Kalian kebayang nih jadi. oh Udah pernah lihat ya? Udah pernah lihat belum? ingat. Ini
kalian bayangin ya, kalian orang-orang Surabaya di sana susah hidupnya. Oh, belum bisa nih? Iya. Yang di Zoom. Oh ya di Zoom. Nih, kalian bayangin jadi orang Surabaya di kala itu. Attachments to curl, shape. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Finilex, garansi hasil cek. Kalian apa? Bayangin ya, jadi orang istilahnya jadi orang Surabaya waktu itu
hidup susah, keluarga kalian dibunuh-bunuhin, teman-teman kalian dibunuhin gitu. Lagi lesu segala macem, sekutu datang pidato kayak begitu. Si Bung Tomo, merdeka atau mati, Allahu Akbar. Kira-kira ikutan perang nggak? Iya. Lagi duduk-duduk, belum mah nggak ada TV kan, misal lagi di warung, lagi makan, lagi main gaple gitu, orang lagi nongkrong, muter nih radio, dulu kan belum ada TV kan, muter radio, Bung Tomo tuh Pak Sutomo dimulai, Bung Tomo muter suara begitu, lagi ada apa segala macam, dengan suara begitu, ikutan perang nggak gitu? Perang, ini pidato ini juga monumental juga, jadi dia tuh menggerakkan pemuda-pemuda yang mana, yang ibaratnya mungkin ya lagi, kalau sekarang mungkin lagi nongkrong-nongkrong di coffee shop kali ya gitu kan, lagi nongkrong di coffee shop, lagi di abnormal, di mana dengar suara begitu, lagi susah-susah ya, dia ikutan perang. Ini satu, ini video si siapa Bung Tomo juga. Sama yang kedua tadi itu dari kalangan ulama. Kan ini ada kelompok santri kan, pesantren. Jadi pada waktu itu salah satu ulama yang dihormatin juga, ini mungkin mesti itu ya. Ya, ada siapa? Bung Tomo ya. Tomo pidato sama Kiai Haji coba pendirian Bu Hasyim Asy'ari. itu tepat sekali, Hasyim Asy'ari. Karena gini teman-teman ya, kalau daerah Jawa atau mungkin daerah orang yang masih punya budaya pesantren yang kuat, ngapain? Udah. Oh, ngambil ini apa positif? Apa itu? Nah, jadi di daerah-daerah Jawa yang daerah-daerah pesantrennya kuat itu, orang-orang itu manut banget ke kiai ini. Ke kiai itu manut banget, ibaratnya suruh masuk sumur deh gitu. Semanut itu. Nah, sedangkan pada waktu itu dia salah satu ini ulama besar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan apa coba? Resolusi jihad. Jadi, di resolusi jihad ini penting banget. Di resolusi jihad ini Hasyim Asy'ari bilang pembela negara itu hukumnya wajib. Fisabilillah nih, kalau misalnya kamu berperang untuk negaramu, membela negaramu, ya mati syahid kalau beliau gitu. Jadi dengan adanya resolusi atau mungkin pernyataan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar pada waktu itu, resolusi jihad ini yang bikin ngegerakin orang-orang yang ya udahlah, mau kalah mau menang, kalaupun mati saya mati syahid gitu ibaratnya gitu. Jadi orang-orang ya total perang total benar-benar. Makanya ngeri si Inggris tuh kayak ngelihatnya kayak kaget juga ngelihat Surabaya kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Surabaya sama 1 Maret. 1 Maret nanti aja deh. Surabaya dulu nih seru. Ada yang mau tanyain? Oh, itu yang sebelum 1 Maret apa? Yang mana nih? Ini ntar dijelasin. Nah ini singkatnya gini ya, perang fisik ya. Ini udah dicatat? Udah dicatat? Siapa ya? Iya. Nah tadi kan kita ngomongin apa? Sekutu udah. Terus ngomongin apa? Perang fisik ya, perang militer segala macam. Hikmahnya apa coba ibaratnya? Dari perang fisik tadi berarti menunjukkan bahwa Indonesia ini merdeka. rakyat ya, rakyat Indonesia semuanya mau merdeka. Ini poin penting. Mau merdeka, bukan dampak mungkin ya, manfaat lah ya, manfaat perang fisik. Mau merdeka, satu, terus yang kedua dia tuh menggertak juga. Gak sekedar dia itu menunjukkan bahwa kita mau merdeka, tapi menggertak juga loh. Ngerti menggertak gak? Kayak menggertak sambal atau mungkin kayak nakut-nakutin kayak gitu. Jadi dia tuh kayak nyalinya ciut juga gitu. Wah kalau Inggris mungkin mikir gini ya, wah kalau saya nurunin pasukan lebih banyak lagi ya ngapain juga tadi bunuh-bunuhin sama orang-orang Indonesia kan. Menggertak tentara sekutu. Itu ada efek
kalau misal ada satu benda meledak gitu, itu ada namanya tuh gelombang kejut namanya shock wave gitu. Jadi gelombangnya gitu, kitanya kayak kena gitu, mental gitu ya. Nah itu shock wave itu juga terjadi di Surabaya, bek gitu, bum gitu. Si sekutunya juga kaget. Nah yang terakhir juga yang penting adalah apa coba? Meraih simpati internasional. Kan kemarin kita bahas kan gimana Mike Tyson sama Chris John kan? Dengerin nggak ya? Gimana? Dengerin nggak? Yang online dengerin nggak kemarin? Atau jangan-jangan yang cewek-cewek nggak tahu Chris John sama Mike Tyson? Jadi kemarin saya membuat suatu perumpamaan gitu ya. Misal waktu itu contohnya Ait ya kemarin ya. Misal Ait dipukulin tuh sama Chris John. Chris John itu petinju kelas ringan lah. Jadi dia juara kelas ringan dari Indonesia, cuman tuh udah sampai level dunia ya. Nah, bayangin kalau si Chris John itu ngelawan Ait, Aitnya kalah nggak? Iya. Aitnya kalah. Nah, cuman Ait pinter nih, dia bersiasat. Gimana cara saya biar nggak dipukulin sama Chris John terus? Ya udah, Ait cari temen Mike Tyson, petinju kelas berat, lebih tinggi, ototnya lebih gede gitu kan? Chris Muhammad Ali juga bisa. Chris John dihajar Mike Tyson, kalah nggak? Kalah. Ya udah si Aitnya juga terselamatkan istilahnya gitu. Ya, kalau nggak tahu Nah, orang pertanyaannya gimana cara Ait meyakinkan Mike Tyson buat nolongin dia? Gimana caranya? lukanya. Kenapa? Nunjukin lukanya. Nunjukin lukanya. Itu poin bagus. Apa lagi coba? Nunjukin lukanya ya sama nunjukin luka sama yang menunjukkan ini simpati berarti ya. Dia mencari simpati, bener kata Agus. Menunjukkan luka. Jadi dia istilahnya menunjukkan lukanya luka rakyat. Jadi dengan perang Surabaya ini walaupun kita kalah ya, itu Inggris itu juga dapat kecaman dari dunia internasional. Ngapain sih kamu santri-santri, kakek-kakek pakai sarung itu bawa-bawa tombak, kamu rudal juga gitu. Kamu bom juga pakai pesawat itu nggak tahu malu apa Inggris. Jadi persepsi dunia internasional itu berubah terhadap perjuangan Indonesia pasca perang Surabaya ini. Orang-orang malah simpati sama kita. Walaupun kita kalah, orang tuh kasihan juga ngeliatnya. Kakek-kakek, nenek-nenek ikut perang gitu, anak-anak kecil dibunuh gitu. Terus Inggris dari atasnya jatuhin bom, pakai pesawat itu, Royal Air Force itu. Jadi meraih simpati. Ini hal yang penting didapat kalau kamu mau negosiasi dengan negara lain di meja perundingan. Krusial. Jadi ini menunjukkan luka, kalau kata Anwar tadi, luka kita terhadap serangan-serangan sekutu, biar si Mike Tyson mau bantuin si Ait gitu. Ya bantuin dong, aku udah ini nih. Terus si sekutu nih parah banget, ya udahlah saya bantuin lah, kasihan aja. Walaupun kalau dalam kasus ini kan nggak serta merta Mike Tyson nunjukin Chris John, nggak serta merta sekutu nunjukin Belanda juga, secara literal gitu. Cuman intinya nanti sekutu lebih melonggarkan lah kebijakan ke Indonesia buat mereka. Nah ini satu dulu nih, yang ini 3 poin. Udah. Aku Belum. semuanya. Habis itu kita lihat video lagi. Video hari Ini yang tadi kita putar. biar gak bosan. Anwar udah? Hapus ya? Menyatakan. Hapus? Siap. Pak Ali dulu dong, Pak Ali. Biar yang lainnya mau. Nggak boleh, satu dua aja kan. Depan nih. Dingin nih. Yang kedua apa Pak? Yang kedua menggertak. Menggerak antara sebentar. Kenapa? Ini tahu. Jangan nggak dingin. Oh, Astagfirullah. yang kira itu dulu. Iya emang. Akhirnya Kayaknya apa? 999. Iya. Masih kepanasan. Swingnya. Makasih. Aku nyuruh dari tadi. Nanti tinggal besi. Satu lagi. Oh ya kali. Belum. Jendelanya kebuka. Oh. Dah? Belum. Tadi yang.
simpati. Cowok. Internasional. Ya udah pindah ke depan. Orang Surabaya. Ya mau susu lemon sih namanya. Oh, balik. Susu lemon Nah. Bandung. Lemon sih. Ini hapus ya. Ya. Oke. Nah, habis manfaat perang fisik kemarin kita menyinggung apa lagi kan? Perundingan. Selain ada perang fisik, Perundingan. perjuangan bertahan kan ada perundingan atau bahasa kerennya apa bahasa Inggrisnya? Diplomasi ya. Itu salah diplomasi. Sama pertempur ya perundingan sama perjuangan fisik ya. Perjuangan fisik. Cuman kali ini kita akan bahas dua cabang ini. Jadi ada salah satu tipe namanya perundingan atau diplomasi. Nah, selain dari kan ada perang fisik gitu ya, perang fisik segala macam. Jadi di tengah gempuran antara sekutu, gempuran Belanda dan kehadiran tentara sekutu dan lain-lain itu, tokoh-tokoh pergerakan nasional itu sempat pecah. Kira-kira gimana sih caranya biar kita merdeka sepenuhnya gitu dari Belanda, nggak kayak gini lagi gitu. Nah itu pecah jadi dua antara diplomasi dan perundingan dan kedua tentang dari perjuangan. Bedanya di mana coba? Kira-kira? Kalau diplomasi lebih ke mana? Negosiasi segala macam. Kalau perjuangan ini dia perang beneran total war gitu. Ini salah satu cuplikan ya yang menggambarkan di mana situasi yang berbeda, situasi yang saling beda-beda lah orang-orang pada waktu itu. Ini singkat cerita, ini saya ngambil dari film Naga Bonar. Ada yang pernah nonton nggak? Ada naga ya? Ada, nggak ada naga. Ini film Naga Bonar. Jadi film Naga Bonar ini dirilis tahun 1985 atau 86 87 gitu ya. Dia tuh aslinya tuh dari cerita Timur Panik namanya. Timur Panik itu daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Dia tuh seorang bandit gitu. Cuman dia berjuang buat kemerdekaan. Cuman dia kadang ngopet juga sih, cuman macet juga. Cuman dia berjuang menjadi pejuang kemerdekaan juga. Ujungnya nanti masuk TNI. Ini cuma namanya diganti, nggak Timur Panik, Naga Bonar. Ini salah satu scene favorit saya BTW ini. Ini udah saya screen kan udah ya. Jadi ini ada tentara Belanda, ini ada resolusi, ini ada tentara Belanda lewat tanknya atau truknya gitu ya, ditembak-tembakin sama pasukan Naga Bonar nih dari puncak bukit. Nah. Kenapa Belanda itu diam? Ada kurir dari markas! Ada apa? Ada perintah dari markas. Tembak-menembak harus dihentikan. Kita akan berunding dengan Belanda. Nah, berunding, nikah masuk juga. Saudara Naga Bonar harap lapor ke markas untuk menerima perintah mundur. Mundur? Sini kau. Mau mundur kemana? Ke laut. Kalau awak jatuh masuk laut, macam mana? Lalu dimakan ikan. Sudah pernah kau dimakan ikan? Belum. Tapi saudara harus mundur. Tidak mau mundur. Maju! Maju! Ini perintah Mayor Pohan! Mundur! Mundur! Aku dengar maju. Aku dengar mundur. Maju! Mundur! Kenapa tak kau bilang tadi ini perintah Mayor Pohan? Ya kalau Bang Pohan bilang mundur, ya mundurlah. Barjo. Mundur. Mundur! Nah, itu cuplikannya. Jadi Naga Bonar tuh ceritanya tentara-tentara ini lah ya, tentara jagoan di kampung, bandit gitu. Cuman dia punya pasukan, di respect orang gitu, jadi dia
ketika Belanda lewat suka nembak-nembakin gitu. Padahal kan waktu itu lagi ada perjanjian misalnya gitu. Perjanjian misal apa gencatan senjata, tentara Indonesia nggak boleh nembak-nembak ini tentara Belanda. Lah cuman kan yang susah diatur kan yang mana? Yang orang-orang kayak gini kan yang di kampung-kampung, yang pengen berjuang, tembak-tembakin, itu susah gitu. Makanya tadi dibilang apa? Instruksi dari Mayor Pohan gitu, mayor benerannya, yang beneran dari TNI, suruh mundur. Pas suruh maju, mundur lagi. Suruh mundur gitu. Ya kalau bilang Mayor Pohan ya mundur lagi karena dikenal Mayor Pohan ini. Kayak gitu. Ini salah satu contoh ya bahwa ada semacam perbedaan pendekatan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sama satu lagi di sini sih. Bentar. Daerah sini. Nah, sini. Sebab selama ini tugas. Bentar. Itulah. Kota ada pangkat yang lain. Nah, jadi di pertemuan ini si Naga Bonar sama orang-orang elit-elit pasukannya dia lagi rapat ini ya. Dia lagi ngebahas tentang gimana pembagian jabatan. Kok di TNI kan ada misal brigadir jenderal, kopral, mayor, terus. Nah, kalian bayangin ya, orang-orang kampung atau mungkin orang-orang pedesaan waktu itu ya suka ngebentuk jenderal-jenderal sendiri. Ini salah satu scene ininya lah. Ini berangkat dari kisah nyata, cuma namanya diganti sih. Timur Pane namanya. Ada banyak yang dibuat-buat juga, dilebihkan. Cuma ini perumpamaan yang baik. Tahu saya ikut. Tembakau sekali dibilang dua kaki. Dia tuan Medan. Kalau pangkatku cuma Marskal Medan saja, nanti orang kira dia aku. Nah, apa kata dunia? Dia nggak mau dikasih pangkat Marskal Medan. Kalau begitu suka hatilah. Aku tahu saya ikut. Bikin kalian lah. Jangan merajulah kau. Duduklah dulu. Apa tak ada pangkat yang lain? Yang lebih rendah ada. Jenderal. Ah, itulah. Jenderal Naga Bonar. Hebat kau. Tak percuma kau jadi juru bicara markas. Setuju? Setuju. Bang Murad pangkatnya kolonel. Setuju. Barjo pangkatnya letnan kolonel. Setuju. Kalau aku mayor sajalah cukup. Setuju. Tapi beras masuk dalam urusanku. Setuju. Urusan pangkat selesai. Belum. Bujang bagaimana? Soal si Bujang ini agak sulit. Sebab selama ini tugasnya hanya tugas pribadi. Membawa bangku, mencabut pedang. Sudahlah, kopral saja. Setuju. Tanda pangkat sudah disiapkan. Nanti kita rapat untuk menghadapi perundingan. Rapat saya tutup. Bukan main kau, Lung. Cepat kali. Tentu, Bang. Sekarang kita sedang perang kilat. Nah, bayang nggak situasinya gitu? Pas waktu itu banyak organisasi-organisasi, kalau kan sekarang istilahnya ilegal gitu, non formal, apa? Istilah non formal yang ilegal itu nggak dari resmi negara, karena negara juga belum sampai ke daerah-daerah sana. Yang muncul begini-begini gitu. Ya orang, ya kan campur-campur ya. Dia mungkin ada ingin membela sisi nasionalisnya, pengen bela negara, tapi ya ada banditnya juga, gitu. Dan diaturnya seenaknya sendiri gitu. Jadi kamu jenderal ya gitu, kamu mayor gitu, kamu letnan gitu. Mana ada kan begitu. Cuman nyatanya ada yang kayak gini jenderal-jenderal kecil gitu. Nah sama yang terakhir di sini nih paling ini ya. Ini pas jadi kan yang ingat nggak sih yang tadi yang scene ini? Mayor Pohan tadi, perintah dari Mayor Pohan, mundur. Ini Mayor Pohannya datang nih. Cuci muka kali ya kan? Susah. Kalau setiap orang bikin pangkat semaunya. Seperti si Mariam. Yang mana itu? Si Mariam yang dari nenek moyangnya sudah jadi tukang copet. Oh, Dia pun sekarang sudah menyebut dirinya jenderal. si Mariam. Jadi prajurit satu pun tak pantas dia. Tapi ini segera akan dihentikan. Semuanya akan diatur. Semuanya akan ditentarakan. Disiplin akan diterapkan keras.
Dan pangkat-pangkat akan diteliti kembali. Yang pantas jadi prajurit, dikembalikan jadi prajurit. Biarpun sekarang pangkatnya kapten atau sersan. Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pasukan kau. Apa, Bang? Pasukan kau kan sudah menyerang pos Belanda di Parit Buntar. Ya, itu kerja si Bujang. Iya, itu tidak boleh terjadi. Itu sama artinya kita sudah melanggar perjanjian gencatan senjata yang kita teken sendiri. Aku sudah larang dia. Ku bilang, Bujang, jangan kau bertempur. Dia bertempur juga. Dia harus dijatuhi hukuman berat. Sudah. Sudah mati dia. Saya senang kau bisa tegas. Pokoknya, pelanggaran seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak. Saya jamin. Tapi kalau boleh saya bicara. Mau lanjutin? Udah 45. Kalau begini terus, maju tidak, mundur tidak. Tak tahan juga, Bang. Naga, pemerintah kita punya pertimbangan sendiri. Dan kita semua harus patuh. Jadi singkatnya kayak gitulah kira-kira situasinya gitu ya. Orang ya sama-sama sih pengen usir Belanda, cuman ada yang ya udah perjanjian dulu lah kita atur ini itu. Cuman yang bawah-bawah gitu kan Belanda datang ya dihajar juga. Itu yang membuat kemudian perjuangan kita dapat mempertahankan kemerdekaan ya rada bergejolak juga. Baik di sisi diplomasi, di ini politik dan perjuangan militer. Sampai situ dulu. Nih udah waktu kalian baca ya. 13.47. Cek dulu ya. Tembak. Kamu Iya. Dekat mana di Korea? Dekat mana? Murah. Perkara mantan. Hari. Mantan. Iya. Mantan apa? Enggak tahu tapi malah. Ada sungai. Iya. Iya, Nanti kita lihat Soekarno. Taruh dikit. Wah. Kalian tuh pernah lihat Pak Karno pidato nggak sih? Enggak. Belum lihat? Belum nih, mau lihat. Nggak lihat di YouTube gitu pernah. Oh, enggak belum. Nanti kita putar ya. Pidato Soekarno. Bang. Enggak, itu tuh Pak. Iya, aku Kami. Tapi ya. Pemanasan. Iya. Ini Bagian kepala. Ini satu lagi belum. Apa? Cewek. Oh ya, si Siti online ya. Terus ngomong. Belum. Tapi badannya masih ada. Itu nggak kuat kalau pusing tidur. Itu siapa? Saras ya. Oh. Ya lanjut lagi yuk. Gimana tangannya? Udah lupa. Tapi hari ini sih. Apa? Catatannya masih Masih dikit ya. masih dikit. Jangan banyak-banyak lagi. Yang banyak-banyak. Terus banyak yang nanya dikit saja sudah. Minggu depan nonton aja. Minggu depan sih lebih lowong sih ya, mungkin bisa kali itu. Nonton Nonton. film sejarah. Nonton basket. Oh iya. Battle Survivor. Apa? Ada kan Battle Survivor? Ya, Ya, yang kayak anime gitu. dia tahu. Iya. Ada filmnya. Anime Indonesia. Iya. Oh iya, itu yang nembak anak kecil belajar nembak. Itu yang Nih lanjut ini dulu ya, bentar ya. Lanjut dulu.
si siapa? Nagabonar ya. Dari peristiwa Nagabonar tuh kita dapat ini. dari peristiwa Nagabonar kira-kira kita bisa narik berapa apa aja kesimpulan kira-kira dari scene-scene tadi? Lanjut. Apa? Berarti ada setidaknya ada dua situasi ya yang bisa kita lihat dari situasi di film Nagabonar ini. Yang pertama ada tidak satuan ya Pak. Mungkin perbedaan lah ya. Perbedaan jalan perjuangan. Perbedaan jalan perjuangan. Ini kan perjuangan ya. Jalan perjuangan. Sama apa lagi tadi? Yang dia bagi-bagi jabatan Sena EDW itu loh. Berarti diperlukan adanya suatu penataan ya. Penataan tentara. Jalan perjuangan. Mike tadi dengar kan ada adegan di mana si siapa? Si Nagabonar kan bilang gini kan. Lapor dari markas, perintah dari Mayokohan. Saudara Nagabonar diperintahkan mundur, berunding, Mika masuk juga kan gitu. Jadi ada semacam kekecewaan juga sebenarnya dari kalangan itu misal kalangan tentara, nggak cuma kalangan tentara sebenarnya cuma ada juga kalangan cerdik pandai gitu yang pinter-pinter juga kecewa sama kebijakan pemerintah Indonesia saat itu gitu. Jadi ada perbedaan jalan perjuangan, ada yang dia tuh pengen tetap terus gitu ya diplomasi, ada yang dia tuh pengen ya udah kita bicara jalan keras aja. Nah yang kedua itu penataan tentara. Ini mungkin kalau tentara sih panjang lagi sejarahnya, cuman singkatnya gini sih. Jadi di zaman pertama kan munculnya Badan Keamanan Rakyat ya, misalnya tentara Heiho sama Peta gitu kalau nggak salah ya. Ya Heiho sama Peta buatan Jepang. Cuma nanti ada juga tuh tentara yang apa? Kayak tadi kan laskar tadi bandit gitu. Itu digabung jadi TKR itu ditata lebih rapi, habis itu nanti ganti secara standar yang lebih terstandar lagi jadi TNI. Tapi ini nanti kita nggak akan banyak kesini. Tapi poinnya dari Nagabonar yang pengen saya potret tuh ini dua ini sebenarnya. Nah kita akan lebih bahas kemudian yang poin ini ya. Perbedaan jalan perjuangan. Ya. Paisan. Apa? Gitu toilet. Oh iya enggak. Tadi perbedaan perjuangan ada apa ya tadi? Ada dua. Ada yang masih ingat ya? Nah, perbedaan jalan perjuangan mempertahankan kemerdekaan ada dua. Diplomasi, perundingan, diplomasi ya. Sama perang fisik. Nah, cuman perang fisik ini termnya atau mungkin katanya kita tidak gunakan dulu di bagian ini ya, karena perang fisik itu dalam skala yang lebih kecil lagi, tapi dalam skala yang lebih gede. Yang di elit-elitnya yang jago-jagonya yang cerdik pandai itu bahkan menamai gerakan mereka sebagai gerakan perjuangan sama diplomasi. Nah, jadi di diplomasi ini tujuan kita itu adalah gimana caranya membawa bagaimana caranya Belanda mau berunding dan mau ngasih kemerdekaan kan, mau melonggar, memberi kelonggaran. Makanya tadi pas kita bahas tentang perang fisik tadi ya, Surabaya, Ambarawa, kenapa? Bagaimana caranya Belanda mau berunding dan mau memberi kelonggaran. Ini goal utama itu ini gitu. Sebenarnya goalnya sama sih, pengen Indonesia merdeka. Coba kalau dirumuskan lebih rinci lagi lah, yang bawahnya itu ini sebenarnya. Gimana cara Belanda itu mau berunding dan gimana cara Belanda itu bisa ya ada buat kesepakatan lah dengan Belanda biar ada kepastian hukum.
mungkin bukan kelonggaran ya, secara rata ya, saya hapus ya. Dan menandatangani kesepakatan agreement. Salah. Karena kita juga tertekan juga sih tentara Belanda di mana-mana. Diplomasi. Mau berunding dan buat kesepakatan. Diplomasi. Ya, diplomasi. Caranya Belanda mau diplomasi dan sebenarnya materi itu keberatan nggak sih? Enggak terlalu, masih nangkep ya alur ya. Takutnya ini terlalu tumpah-tumpahan gitu, ngeri juga. Nah, ini udah ya. Diplomasi sama perjuangan. Nah, di antara tokoh-tokoh Indonesia waktu itu teman-teman, ada golongan yang pengen mengedepankan diplomasi sama perjuangan. Nah, diplomasi tadi pengen pakai cara halus, perundingan. Tokoh-tokohnya siapa coba misal? Soekarno masuk. Soekarno, Hatta ya. Sama yang paling penting dan sebenarnya menjadi salah satu tokoh sentral di sini adalah ini, Sultan Syahrir. Ada yang pernah dengar? Oh iya. Ya. Ada yang pernah dengar Sultan Syahrir? Jadi ini kita flashback sedikit ya tentang Jepang-Jepangan tadi yang si Soekarno dibilang apa? Dibenci Belanda, dibilang boneka Jepang, dia tuh pro Jepang. Jadi ketika kita mengajak suatu kubu atau mungkin kelompok itu kita pengen ajak berunding, kan kita harus setuju ya bahwa oke, saya setuju kamu membawa dia sebagai perwakilan dari kelompokmu, dan kamu setuju bahwa saya membawa perwakilan ini sebagai perwakilan dari kelompok saya. Jadi persoalan salah satunya adalah ketika persoalan diplomasi itu adalah Soekarno itu terlalu dibenci sama Belanda. Terlalu dibenci Belanda. Bahkan ya kalau misalnya dilihat itu dari pemerintah pusatnya Belanda itu pun menekankan bahwa jangan sampai kalian itu buat kesepakatan sama Soekarno. Ada semacam pokoknya mereka nggak suka Soekarno lah ya. Dengan segala dia tuh bisa menyatukan bangsa dan seterusnya. Dan terlebih lagi dia tuh dulu pas zaman Jepang dia dekat di Jepang, sedangkan Jepang musuh Belanda gitu. Bayang Jepang musuh Belanda dan Soekarno dekat dengan Jepang, jadi Soekarno itu anti banget. Nah, salah satu akal pintar lah, strategi pintar pendiri bangsa kita waktu itu adalah dengan mengorbikan orang ini. Muhammad Syahrir, orang Padang ya, orang Bukit Tinggi kalau nggak salah. Nah, si Pak Sultan Syahrir ini, ada yang pernah lihat mukanya nggak sih Sultan Syahrir? Nggak ada yang pernah ya? Soekarno Hatta sering ya ampun kalian. Ini tokoh penting ini. Dia dijulukinya Bung Kecil ini. Nah, ini orang. Ini yang ini share apa? Nah, ini orangnya nih Sultan Syahrir. Jadi kalau di Indonesia itu teman-teman ada 3 orang yang mendapat predikat Bung. Bung itu kayak apa ya? Panggilan yang untuk orang yang dihormati lah gitu. Misal kalian buat misal kalian berlima cowok-cowok buat kesepakatan gitu ya. Terus misal ketuanya Pak Raka gitu. Misal Pak Raka dihormatin gitu. Jadi orang-orang manggilnya Bung Raka nah, gitu kira-kira. Nah, di zaman Indonesia waktu itu ada 3 orang yang diberi panggilan Bung. Siapa coba? Yang 2 pertama siapa? Bung Karno, Bung Hatta sama Bung Syahrir. Nah, Bung Syahrir ini lebih sering dipanggil apa? Bung Kecil. Karena pendek orang. Cuma pintar. Ya karena dia kecil lah. Dia secara ini pendek, cuma dia pintar dan paling diandalkan di Nah, salah satu teknik diplomasi Indonesia pada waktu itu adalah dengan merubah sistem pemerintahan kita. Kemarin kita ngebahas ya, pas PPKN ngebahas ini nggak sih presidensial sama parlementer? Yang ngebahas ya. Pokoknya kalau sistem presidensial itu presidennya yang lebih utama tuh. Jadi kalau presidensial presiden lah.
presiden yang lebih utama. Nah, pas zamannya ini, pas setelah merdeka, bulan Oktober 45, itu kita ganti jadi sistem parlementer, yang mana perdana menterinya adalah si Pak Sukarno Syahrir. Kebayang nggak? Jadi maksudnya seolah-olah dengan gestur ini ya teman-teman, kita ngasih sinyal ke Belanda bahwa kita ingin membuat kesepakatan, kita ingin bekerja sama. Ya, karena si Syahrir ini lebih diterima sama si Belanda. Syahrir ini sangat diterima sama Belanda karena dia dulu anti Jepang, kuliah di Belanda juga, dan dia tuh apa ya? Ya banyak kenalan orang di Belanda juga, dekat sama Belanda, ini bukan dekat sama Belanda. Ya lebih didukung, lebih disukai sama Belanda lah. Salah satu tokohnya Belanda waktu itu ya, siapa nih? Hubertus van Mook kalau nggak salah. Dia bilang gini, istilahnya singkatnya gini ya, berangkatnya atau mungkin jadinya si Syahrir ini sebagai perdana menteri itu udah berita yang sangat menggembirakan negara Belanda. Kita tuh mau buat kesepakatan sama Soekarno, tapi sama Syahrir ya, kita nggak mau buat kesepakatan sama Soekarno. Tapi kalau Syahrir ya boleh lah gitu. Jadi ini pergantian yang menurut saya itu cukup apa ya, cukup penting lah gitu. Turning point-nya juga si Muhammad Syahrir. Nah, si Syahrir ini orangnya pintar juga teman-teman. Jadi pas sebelumnya tadi kita bahas tentang apa, mengambil simpatik internasional ya. Mengambil simpatik internasional. Sedangkan waktu itu kan image Indonesia negara yang apa? Negara yang terbelakang, radikal, ekstremis. Bahkan ya, dia tuh sampai kepikiran buat ini, Pak Syahrir ini. Bikin apa coba? Coba. Bikin pameran seni. Bulan-bulan apa ya? Kayak Oktober atau November 45, mungkin bisa dicari lagi sih udah. Jadi tahun 45 itu si Sultan Syahrir mengadakan pameran seni di Jakarta. Sekarang tuh tempatnya jadi Salemba ya, tempat FKUI sekarang jadi Salemba. Dia tuh ngundang tokoh-tokoh politik, pemimpin politik Indonesia, plus tentara Inggris, Panglima Inggris. Buat apa coba pameran seni? Kira-kira? Bukan belum berunding, lebih ke mana coba? Untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang beradab, kita tuh bangsa yang beradab. Kita tuh bukan bangsa barbar yang tinggal di timurnya Eropa, yang timur jauh sana dan masih tidur di pohon gitu, enggak gitu. Kita bangsa yang beradab, kita mengenal seni. Ini salah satu gerakan ini. Ada 2 kali 45 sama tahun berapa gitu. Cuman ini yang pertama 45. Untuk seperti membuat citra ya bagi dunia internasional bahwa kita ini orang-orang beradab. Ini salah satunya. Buat pameran seni di Jakarta. Sampai sini ditanya nggak? Iya. Jadi intinya ya, kalau misalnya kita lihat dari apa ya, upayanya, pendekatannya itu, Indonesia itu pengen bangun apa coba? Citra sebenarnya. Citra atau simpati internasional. Internasional. Karena mau gimana pun juga untuk mendapat simpati internasional itu kita butuh bukti yang nyata kan itu. Misal kalian pacaran boleh nggak? Misal contohnya kalian berpasangan gitu ya, pasangan itu. Gimana cara kalian menunjukkan bahwa kalian suka atau mungkin sayang sama pasangan kalian? Kan ada gesturnya kan, ada tindakannya kan, yang menunjukkan seolah-olah kalian tuh beneran sayang. Termasuk Indonesia gitu. Gimana cara yang dia menunjukkan bahwa Indonesia tuh bukan negara yang terbelakang, negara yang bekerja sama? Ya dengan ini salah satunya pameran seni. Terus Soekarno-nya diganti secara pemimpin politik ke Syahrir. Ini salah satu gestur-gestur yang dilakukan sama pemerintah kita zaman itu. Nah, cuman pada waktu itu juga pemimpin-pemimpin kita ini tidak menafikan bahwa Soekarno itu punya kemampuan mobilisasi massa yang kuat gitu. Dia pidato itu keren-keren banget. Dia bisa menyatukan orang, terutama khususnya kalangan Jawa, dengan pidato-pidatonya. Jadi Soekarno ini dia secara politik dia menjadi semacam
apa ya, semacam simbol aja lah, semacam simbol negara yang banyak main Sahrir. Nanti Soekarno tuh pergi ke kota mana, pidato meyakinkan rakyat gitu. Mau lihat nggak pidato Soekarno? Oh, nih misalnya pidato Soekarno. Nih saya ngasih contohnya 2. Yang pertama itu mungkin lebih ke ini apa? Ini gimana ya? Ini yang pertama sebenarnya bukan video pidatonya Soekarno pas zaman tahun segini. Cuman teman-teman bisa lihat gimana cara dia menggunakan kata-kata itu. Gimana cara dia mempermainkan kata-kata. Yang bunyinya ada pantun yang bunyinya berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut satu negeri. Namanya negeri Uttara Kuru. Uttara Kuru, yaitu artinya lornya negara Kuru. Kuru yaitu Kurowo itu. Uttara Kuru. Disebutkan di dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Uttara Kuru itu nggak ada panas yang terlalu, nggak ada dingin yang terlalu, nggak ada, segalanya itu tenang, adem. Tidak ada kintrem kadya siniram Banyuwayu Swindulawati. Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada up and down, perjuangan tidak ada. Semuanya itu adem, tentrem, seneng pun tidak terlalu seneng, tidak terlalu sedih. Sudahlah, tenang, Uttara Kuru. Apa engkau ingin menjadi satu bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung besi. Nih, kalau periode sekarang ya pidato tuh nggak begitu mepet. Cuman kalau di zaman itu akses informasi, orang dengerin suara atau segala macamnya lewat radio atau mungkin lewat ketemu Pak Karno yang langsung gitu. Jadi pidato Soekarno tuh menjadi suatu hal yang signifikan gitu, yang beneran bisa mempengaruhi masa. Ini ada lagi satu contoh ya. Jadi ingat nggak sih yang kemarin itu video apa? Pas pas pemerintahan tuh kan sempat ke Jogja, kan sempat balik lagi habis itu ke Jakarta. Nah pas ke Jakarta lagi si Soekarno disambut segini banyak. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah. Sekarang dia. Nah, ini saya stop dulu ya.
kalau dari pidatonya Soekarno, kelihatan nggak sih? Kayak misal dia tadi pertama kan nyinggung apa? Utara Kuru, Ramayana, cerita Hindu. Dan tadi yang di bagian kedua dia ngomong apa? Untuk saudara-saudaraku, pegawai-pegawai kecil, tukang sayur, tukang ini, tukang itu, disampaikan sama dia satu-satu. Jadi cara dia ngomong itu bisa menyentuh hati rakyat pada kali ini. Apalagi dengan suaranya yang kayak begitu kan. Jadi dia walaupun dia nggak punya walaupun dia tidak menjadi seorang, dia tuh jadi presiden, cuman kuasanya tuh gimana pegang Syahrir. Cuman Soekarno di sini tetap sebagai simbol untuk menyatukan negara Indonesia. Penting Soekarno itu penting banget perannya. Nah, ini kan berarti bagian informasi ya. Ini udah dicatat belum? Wes. Hapus ya. Ini kita hapus dulu diplomasi. Jadi diplomasi pendekatan diplomasi tadi gimana yang ditekankan adalah membentuk citra positif, simpati dunia. Dengan tokoh-tokohnya tadi ada siapa? Ada Pak Syahrir ya. Pak Syahrir, ini utamanya pasukan Syahrir. Terus tadi ada upaya misal cara memperbaiki citra positif, cara membangun citra positif dengan misal pameran seni. Habis itu dibentuk kabinet parlementer. Gitu. Ini parlementer, Syahrir jadi Perdana Menteri. Ini menjadi salah satu step-step yang penting bagi upaya pendekatan diplomasi Indonesia. Karena dengan kayak begini, terutama Syahrir deh. Karena akhirnya dengan si Syahrir itu jadi Perdana Menteri, si Belandanya mau berunding dengan dari Syahrir gitu. Nah ini bagian dari diplomasi ya, cerita-cerita. Nah di satu sisi teman-teman pada waktu itu ada juga kelompok yang namanya kelompok perjuangan. Dia tuh punya organisasi namanya Persatuan Perjuangan. PP. Bukan Pemuda Pancasila ya. Beda lagi. Nah, kalau diplomasi itu isinya kan tadi banyak orang-orang tua ya, ada Soekarno, Hatta, Syahrir relatif muda sudah 30-an. Cuman yang banyak golongan tua-tua tuh di daerah di bagian itu. Nah, golongan perjuangan ini itu banyak digawangi, banyak diisi oleh orang-orang muda. Kemarin kan pas bahas proklamasi kita ada 2 kelompok kan. Kemarin ada apa yang pas ya golongan muda sama golongan tua. Ada golongan yang dia tuh buru-buru gitu. Ayolah cepet lah merdeka lah gitu. Ada yang golongan pengen pelan-pelan kan nunggu Jepang dulu segala macam. Nah itu kejadian juga pas setelah kita merdeka. Yang pelan-pelan ya pengennya diplomasi dulu, takut penumpahan darah. Nah, yang perjuangan ya dia mikirnya gini. Karena Indonesia udah merdeka nih, proklamasi Indonesia sudah merdeka. Ya kalau Belanda datang hajar aja, Sederhana itu. Hajar aja. Jadi dia mikirnya, ya karena kita sudah merdeka, ngapain lagi runding sama Belanda? So ini udah negara kita kok. Kalau dia masih mau datang lagi, ya udah kita habisin aja di sini. Ini kelompok-kelompok muda mikirnya begitu. Sama latar belakang dari kelompok muda juga, kenapa dia mikirnya itu pengen keras itu ya? Atau mungkin pengen melawan Belanda? Karena kemarin kita kan membahas perjanjian-perjanjian ya. Karena perjanjian-perjanjian ya banyak di tangga Belanda. Kita balik lagi ke Nagabondar tadi. Kan si Nagabondar bilang apa tadi? Berunding, nikah masuk juga. Gitu. Sama kira-kira pernyataan itu sama yang orang-orang muda perjuangan ini pikirin gitu. Berunding lagi. Toh ya ujungnya kita ya rugi lagi. Gitu. Jadi ngapain mungkin sama Belanda? Jadi kita perang aja deh gitu sekalian gitu. Dia mikirnya gitu. Kayak pas misalnya Linggarjati gitu, wilayah kita makin dikit, ya mereka memandang bahwa itu ya kekalahan lah bagi Indonesia. Gitu.
Renville makin dikit lagi. Jadi ibaratnya mereka seperti ngomong gini, tuh kan udah tak bilangin gitu. Ngapain sih ngomong negosiasi, berunding ngobrol, udah lawan aja lah gitu. Ini ada di kelompok perjuangan yang berpikiran demikian. Nah, salah satu tokohnya teman-teman adalah siapa coba? Ini Tan Malaka. Jadi, oh ya, penting notis. Kenapa? Tahu dong Tan Malaka, tahu dong? PKI komunis kan? Leftist komunis. Jadi perlu diketahui teman-teman ya, sebenarnya kedua-duanya ini sebenarnya sama-sama pengen Indonesia merdeka. Kedua-duanya sama-sama pengen Indonesia merdeka dan sama-sama pengen ngusir Belanda. Cuman jalan perjuangannya itu mereka mempunyai pendekatan yang berbeda dan dalam taraf tertentu di sejarah bisa bergerak, perbedaan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat konfliktual gitu, sangat keras yang terjadi di antara diplomasi dan order bisa bergeser ke sangat keras. Contohnya apa coba? Kan tadi Tan Malaka nih ya. Tan Malaka nih tokohnya nih. Tan Malaka ada siapa lagi ya? Wikana dan lain-lain. Cuman yang paling pentingnya tuh si Tan Malaka ini. Dia tuh si Tan Malaka buat organisasi teman-teman namanya Persatuan Perjuangan. PP yang tadi mana tadi ya? Oh, dia tuh sama Persatuan Perjuangan. Nah, kan tadi banyak kekecewaan ya terhadap kebijakan-kebijakan, mungkin perjanjian-perjanjian. Terus kekecewaan itu biasanya atau mungkin mayoritas ya muncul dari kelompok muda, yang muda-muda. Udah yang muda-muda mikir aja gimana ya cara kita ini bisa lanjutkan perjuangan tanpa diplomasi nih. Jadi buat gini ya Persatuan Perjuangan. Si Tan Malaka nih. Nah, ini saya mau cerita bentuk ekstrim ya. Bahkan ada satu waktu si Persatuan Perjuangan ini tanggal 3 Juli 46, mungkin teman-teman nanti bisa baca gitu. 46. Dia menculik Pak Syahrir. Diculik lagi. Peristiwa culik-penculik tuh hal yang sering terjadi dalam sejarah Indonesia di periode ini. Syahrir tuh pernah diculik itu. Pernah diculik karena setelah perjanjian Linggarjati kalau nggak salah ya. Linggarjati kita kalah, kita kebobolan, banyak wilayah lepas gitu. Mereka kesel, ya udah Syahrir diculik. 3 Juli 46 itu. 3 Juli 46 belum Linggarjati, dia 3 Juli 46. Ya pokoknya dia kesel sama Syahrir lah yang jalan diplomasi belum Linggarjati. Sorry. Nah, si 3 Juli 46 ini si Syahrir diculik. Dan kabinet diamankan gitu ya, diamankan, diculik. Sampai akhirnya si otak-otak istilahnya otak-otak penculikan pun ditangkapin. Kalau nggak salah termasuk Tan Malaka, tapi salah satu tokoh pentingnya, beberapa tokoh-tokoh pentingnya, tokoh-tokoh ya pemuda-pemuda ini lah, Persatuan Perjuangan diculik-culikin, sampai diculik-culikin. Ada juga yang bikin pemberontakan PKI itu si siapa? Anwar. Enggak, kalau 48 tuh ini Musso. Ada juga gitu. Biasa orang-orang kiri sih dari daerah perjuangan. Nah, mereka tuh menuntut ini ada satu slogan yang mereka bisa dibilang gaungkan itu adalah 100% merdeka. Ini 100% merdeka. Jadi kalau misalnya kelompok ini untuk mendapatkan 100% merdeka dia harus diplomasi. Beda logikanya begini. Jadi diplomasi dipakai buat biar dapat Indonesia merdeka 100%. Bedanya kalau kelompok perjuangan mikir ya, karena kalau kelompok perjuangan mikir ya kita harus merdeka dulu 100%, baru kita negosiasi. Kalau bahasanya dia sih negosiasi atau diplomasi. Itu syarat pertama yang diajukan sama Malaka. Jadi dia mengecam praktik diplomasinya si Indonesia dan bilang yang sebelum kita diplomasi ya kita harus pastikan dulu kita 100% merdeka, baru kita maju ke meja perundingan. Ini kira gitu. Keduanya punya logika yang sama-sama bisa diterima gitu ya. Cuman pada akhirnya logika yang menang adalah logika diplomasi pada itu. Jadi kita mau pendekatan diplomasi dan seterusnya. Banyak tokoh-tokoh ini teman-teman ya, Persatuan Perjuangan, tokoh-tokoh yang di daerah sini ditangkepin banyak dan mungkin ya dengan sangat disayangkan jadi fitnah juga gitu.
seolah-olah perjuangannya itu dihapuskan, seolah-olah mereka pengkhianat. Padahal mah jasanya besar, lebih-lebih lagi Tan Malaka. Orang bawah aja, orang yang gerak di bawah, ngajarin petani perkebunan, kebun teh, ngajarin orang-orang nggak bisa baca gitu. Cuman sekarang namanya hilang di buku sejarah kamu, saya nggak ada sama dihapus Tan Malaka ini. Jadi seolah-olah sejarahnya dihapus gitu karena kenapa? Ada sejarah Tan Malaka seolah dihapus karena dia buat kayak begini lah. Padahal jasanya banyak. Itu mirisnya di situ sih. Tan Malaka banyak lah tokoh-tokoh yang namanya dihapus. Nih, dua nih. Banyak informasi sama perjuangan. Ada pertanyaan nggak? Mau dihapus? Jadi tokoh perjuangan siapa namanya? Tan Malaka. Kalau yang ini kan diplomasi, habis itu 100% merdeka. Kalau perjuangan 100% merdeka baru diplomasi. Ini ya diplomasi ya gimana ya? Emang ini salah satu-satunya opsi yang memungkinkan sih di masa ini. Karena tentara Belanda masih ada di Indonesia, masih banyak, militernya kuat-kuat. Yang merekam siapa? Yang mereka mau? Tadi. yang Sekarang hari datang. Siapa ya? Kameramen. Ya mungkin udah ada kali itu wartawan. Zaman dulu mah udah ada rekaman cuma itu putih. jadi Iya, makanya tulisan tadi kan gua arsip nasional kan. Rahasia. Enggak rahasia. Nah, cuman Rahasia diapusin. cuman pada waktu itu ya mungkin terbatas segala macam. Bungkus gorengnya nih. Sama yang lebih menyebalkan apa coba teman-teman? Ini mungkin kalau misalnya yang modern kayak Soekarno kita masih bisa megang. Yang lebih menyebalkan adalah teks-teks asli zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman ulama, zaman dulu itu. Teks aslinya sekarang nggak ada di Indonesia malah di Belanda. Di Leiden banyak. Jadi ini mungkin singkat ya. Ibaratnya kan Belanda kan pengen tahun-tahun 1800-an itu pengen nyaplok Indonesia lah ya. Pengen jajah gitu. Nah dia tuh mikir itu, ini orang Indonesia gimana sih caranya biar bisa nurut sama saya gitu, biar dia itu bisa dijajah segala macam. Jadi dia pelajarin budaya dipelajarin, tradisi, agamanya, apalagi tuh, suku-sukunya dipelajarin. Nanti tinggal bilang biar jadi pendekatannya tuh pakai ilmu banget gitu, dan nanti dipakai buat mecah-mecah kita lagi. Nanti si Belanda mungkin bisa bilang, misal katakanlah datang ke orang Sunda, terus bilang ini, mana Sunda sama Jawa kalah kayak gitu. Nanti datang ke Jawa nggak ada apa-apanya sama Sunda, lihat Sunda gitu, buat gitu. Itu banyak kayak begitu teman-teman gitu. Salah satunya. Kenapa? Kroyo. Ya gitu. Makanya dia punya literasi atau mungkin bacaan-bacaan yang kaya. Nah sekarang tuh banyak juga itu nih, Universitas Leiden University. Teks asli Belanda tuh. Penjajah kalian. Iya. jadi bapak juga. Iya sih. Nah, itu singkatnya Belanda ya. Ada Diplomasi. Ntar, saya lihat dulu ya. Kalau ini saya pengen ngasih ini kerangka mikir yang lebih enak buat teman-teman gitu ya. Soalnya kalau baca itu kadang peristiwa di sini, kejadian di sini, tahunnya segini lompat-lompat, takutnya malah ini. Secara tidak halus, bandit, Tan Malaka, Parlementer, Juli, nasional. Sini aja deh berarti. Salah satu turning point dalam apa ya, titik balik dalam diplomasi Indonesia tadi ada apa?
ada Sultan Syahrir ya. Syahrir. Ada sistem parlementer, jadi Soekarno ini nggak jadi presiden yang punya banyak kekuasaan, itu kekuasaan dari Syahrir. Ada Surabaya, ada lagi 1 Maret 49 yang ibu kota berhasil. Nah, salah satu poin pentingnya juga dalam meraih membangun citra positif itu adalah justru dengan adanya 2 serangan Belanda. Agresi militer 1 sama agresi militer 2. Nah, tadi kan di awal kan udah dibilang ya, Belanda itu duitnya habis, dia pengen Indonesia itu menjadi sumber duitnya lah gitu ya, sumber dayanya banyak segala macam. Jadi motif pertama itu ya di sini ekonomi. Motif agresi militer pertama Belanda itu ekonomi. Dia berhasil dapetin pasukan tuh di daerah Sumatera, dapat sama beberapa kota di Jawa. Nah, cuman agresi militer Belanda pertama ini alih-alih mendapatkan suatu hal yang positif, keuntungan bagi Belanda, bisa menjadi hal yang menjadi bumerang. Tahu bumerang? Nama itu apa? Mana? Yang habis Sultan Syahrir. Parlementer. Kalau sebelah Surabaya. 1 Maret 49. Ini jadi bumerang. Ini jadi bumerang terhadap citranya di internasional. Kenapa jadi bumerang? Karena sebelum kan ini agresi militer Belanda itu kejadian tanggal bulan Juli tahun 47. Nah, sedangkan sekian bulan sebelumnya si Belanda ini udah tekan kontrak sama perjanjian yang pertama apa kemarin yang daerah dekat Bandung, Linggarjati. Cirebon itu ya? Iya. Nggak tahu saya, mau aja. Linggarjati. Nah, itu. Jadi di Linggarjati itu karena kita ada upaya diplomasi, sahra dan seterusnya. Dan Inggris itu juga bete sama Belanda karena aduh kamu nih ngapain ribut-ribut, udahlah dia mendesak buat cepat-cepat bikin kesepakatan sama Indonesia sana gitu. Akhirnya muncullah perjanjian Linggarjati. Jadi buatnya istilahnya di pertemuan itu November 46, terus disepakatin sama Indonesia tuh bulan Maret kalau nggak salah, Maret 47. Ini baru bulan Maret ya, Maret 47, April, Mei, Juni, Juli Belanda datang. Oh nggak, taruh. Perjanjian Linggarjati isinya itu kita dapatnya cuma Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura. Jawa, Sumatera, Madura. Habis itu akan dibentuk negara Indonesia Serikat, Uni Belanda, Indonesia Belanda. Sama satu lagi apa ya? Cuman intinya itu. Linggarjati itu 3 poinnya soal saya. 49, oh ya 2 ini sebenarnya intinya. 1 Maret 49 dibentuk ini. 1 Maret mulai Uni Indonesia Belanda 1 Maret 49. 1 Maret kan ya? 1 Januari mulai Uni Indonesia Belanda. Tahu Uni nggak? Oh iya. Jadi kayak ini apa istilahnya, negara kerajaan gitu ya, negara yang kayak persemakmuran. Jadi secara pemerintahan itu pemerintah Indonesia, cuman pemerintah Indonesia harus di bawah simbol, di bawah kerajaan dari kerajaan Belanda. Ini perjanjian Linggarjati disepakati nih tahun 47, ya kan? Belandanya bandel, ya agresi militer. Makanya tadi saya bilang sebagai serangan agresi militer pertama menjadi suatu bumerang.
citra Belanda turun. Jadi kalian bayang nggak sih, maksudnya dengan banyak kesempatan itu kalau kita secara fisik kalah gitu, tapi orang-orang malah hasil kita tuh selama perjuangan itu. Nah itu apa agresi militer Belanda 1. Si citra Belanda menurun dan akhirnya si PBB lewat Amerika lah turun tangan. Lalu cabut akhirnya Belandanya bulan Agustus kalau nggak salah. Ya Agustus. Ada selesai agresi militer Belanda pertama. Itu. Jadi kalian kebayang ya, maksudnya ada semacam koneksi atau mungkin relasi antara perang di fisik sama perang di meja perundingan gitu. Di fisik boleh kita kalah gitu. Cuman kita bisa membuat cerita dari perang fisik itu yang kemudian bisa meyakinkan dunia internasional. Yang mana? Yang Belanda PBB ambil. Citra Belanda. Citra Belanda. Karena soal diplomasi itu soal permainan citra. Ya. Permainan citra. Misalnya nih ya, apa ya? Misal sebagai negara demokratis segala macam, mereka juga akan mikir-mikir tuh untuk menghajar, mungkin memulai perang fisik kayak dulu lagi, mereka nggak akan pikiran ke sana. Nanti diadain nanti justru masuk ke negara yang punya sebar nilai-nilainya, pecah negaranya gitu. Biar saya nggak itu nantilah kalau kuliah belajar. Kalau Bapak satu sejarah. S1 hubungan internasional. Wah. Itu dicatat? Udah. Sampai sini ngerti nggak yang agresi militer 1? Ngerti ya? Belanda duitnya kurang, dia malah nggak pinggir jati. Bilang dapat ini apa? Uni Indonesia Belanda diserang juga sama dia. Melanggar pula batas-batas garis apa segala macam kesepakatan ya. Karena dunia internasional bete sama dia. Sian ya. Cuma kalau pulang. Perjanjian Linggarjati. Nah, habis dari perjanjian Linggarjati itu kita ada nanti ke perjanjian apa coba? Renville, benar sekali ya. Renville, kenapa namanya Renville? Benar Renville. Jadi waktu itu ya, kan Indonesia Belanda mau buat perjanjian, habis itu dicari tempat yang netral, yaitu adalah di kapal Amerika. Nama kapalnya USS Renville. Kapal Amerika ini. Kirain nama daerah Indonesia. Bukan, mana nama Indonesia Renville. Mana ada? Di Indonesia atau di mana mungkin ada. Itu nama kapal USS Renville itu. Nah, perjanjiannya itu di atas kapal USS Renville di Teluk Jakarta, di daerah Tanjung Priuk sana lagi, di daerah laut kalau nggak salah ya. Nah, kenapa bisa ada perjanjian Renville? Kenapa? Benar banget. Karena dia melanggar perjanjian Linggarjati. Nah, karena pelanggaran dari perjanjian Linggarjati ini, Indonesia nggak percaya jadinya. Indonesia sama Belanda makin makin ribut, bener. Orang-orang kayak Nagabonar tuh ini api ya, emot api ya. Jadi makin memanas suasananya gitu. Orang-orang kayak Nagabonar segala macam itu makin makin tersulut emosinya itu terhadap Belanda. Makanya dia katakan perjanjian Renville. Nah, di perjanjian Renville ini karena kita banyak tembak-menembak, truk-truk Belanda kayak yang tadi banyak ditembakin, akhirnya disepakati namanya
garis pamuk. Garis. Di sepanjang garis ini tentara-tentara Indonesia nggak boleh tembak menembak. Sama wilayah Indonesia akhirnya makin berkurang lagi. Cuman Sumatera, Jawa Tengah, Jogja, Banten. Ini saya ada peta nih sih. Nih peta, aduh. 3 dari. Nih ya peta. Jadi ada peta pas setelah Renville, peta Linggarjati dulu ya. Peta Sumatera membela Sumatera. Oh, itu Mana? Sumatera, Jateng. Oh, sana itu Jogja sama Banten. Banten ya, Banten. Kamu lihat di YouTube ya ada kayak gitu Sama Renville. kan gitu, nggak surat. Peta Renville. Kamu diangkat, Ais lagi tidur malah didorong. Nah, teman-teman lihat ke ini dulu ke Siti. Si Siti juga nih, Siti. Tadi kan di Linggarjati apa? Kita cuma dapat apa? Jawa, Sumatera, Madura kan? Nih, cuma dapat segini. Kenapa yang sini-sini nggak dibahas? Kenapa Borneo? Kenapa Kalimantan? Kenapa Bali? Kenapa Nusa Tenggara, Papua nggak masuk? Masih. Betul. Karena menjawab Mungkin belum ada kayak belum terlalu ramai. yang belum terlalu ramai apa nih? Masih banyak hutan-hutannya. Masih banyak hutan-hutan. Nggak sepenuhnya salah, teman, ada yang lebih tepat. Ada lagi? Kebanjiran. Kafka nggak tahu. Nah, jadi di daerah-daerah situ ya, Borneo, Kalimantan, Papua, itu kenapa dia nggak dapat? Karena pada sejarahnya juga ya, organisasi kemerdekaan segala macam gerakan nasional itu lebih banyak kuat di situ. Jawa, Sumatera. Ibaratnya kalau Belanda datang keras, di daerah sini keras juga sih. Cuman relatif dia tuh masih lebih stabil untuk Belanda datang. Jadi Belanda kemudian karena Jawa Sumatera ini nggak dapat, ini dua ini nggak dapat, akhirnya dia mikir nih, dia buat perjanjian di sini di Denpasar, di Malino di mana ya? Ada di Malino di mana daerah sini buat bikin negara namanya negara Indonesia Timur. Karena relatif ya orang-orang di daerah sini tuh tidak seradikal daerah, mungkin sekeras Jawa sama Sumatera. Walaupun radikal juga, cuman Belanda tuh relatif lebih bisa megang lah, karena hutannya masih banyak, orang yang masih dikit, banyak dipegang Belanda. Ini Renville nih, Linggarjati. Nanti setelah Linggarjati dilanggar, Belandanya agresi militer satu seterusnya, petanya jadi gini lagi, kita makin kusut. Nah, daerah kita cuma dapat sini doang nih, Sumatera yang merah-merah, Banten, Jawa Tengah, Jogja, yang di luar. Udah. Bandung masuk Belanda nih. Bukan masuk Belanda, namanya negara Pasundan. Yang biru punya Belanda gitu. Yang biru punya negara. Jadi gini, kan tadi ini boleh saya dulu bentar ya. Jadi kan tadi poinnya apa? Pengen ngebuat negara Uni Indonesia Belanda ya. Indonesia Belanda. Nah, nanti negara Uni Indonesia Belanda ini rencananya terdiri dari republik plus negara-negara bagian.
Nah, tahu negara-negara bagian nggak? Ya, Amerika. Amerika kayak gimana tuh, bisa tarakan yang dijelasin? Enggak, ngerti. Jadi istilahnya negara di dalam negara. Negara di dalam negara, dia tuh punya apa ya? Punya kedaulatan dalam negeri yang lebih kuat gitu. Punya sovereignty, kedaulatan atau mungkin kuasanya dia terhadap daerah itu lebih kuat gitu daripada yang pusatnya. Kayak misal ya lebih kuat lah timbang negara-negara republik yang semuanya sama. Kayak misal apa ya? Mungkin kalau di Indonesia contohnya gini lah. Mungkin kita belum ada namanya negara bagian, cuma kita ada namanya daerah apa namanya? Daerah istimewa. Pernah dengar nggak ini daerah istimewa? Ada di Jogja, ada di Aceh ya. Kayaknya ada lagi satu minta jadi daerah istimewa. Daerah istimewa. Jadi daerah istimewa ini biasa ya teman-teman. Kalau di Indonesia ya, di Jogja sama di Aceh, kan Indonesia merdeka itu tahun berapa? 45. Nah masalahnya sebelum Indonesia merdeka, di sini udah kerajaan Sultanan Jogja, Hadijingara, Mengkubuwono, seterusnya. Nah di sini Aceh ini udah ada Sultanan kan? Sultanan Aceh dari tahun berapa itu? 1600 sekian. Dan FYI ya, di antara daerah Indonesia, Belanda itu paling susah masuk di. Karena apa? Lagi-lagi kerjasama internasional. Aceh itu punya aliansi atau apa ya? Kerjasama sama negara-negara Islam yang Turki. Dipinjemin rudal. Dipinjemin rudal, dipinjemin kapal. Jadi Belanda itu jadi Belanda daerah sini dia susah. Dia tuh baru megang Aceh itu kalau nggak salah 1900 berapa gitu. Pokoknya udah mau dia cabut gitu nggak selama daerah-daerah sebelumnya gitu. Nah, karena dia punya sejarah yang panjang gitu dan punya pemerintah yang berkuasa sebelumnya itu yang sudah dikenal rakyat lebih kuat. Ya akhirnya pemerintah pusat pun akhirnya mikir ya udahlah kita kasih dia namanya otonomi daerah. Ini produk namanya otonomi daerah. Daerah istimewa. Jadi oke, kalian mungkin tetap ada kerajaan Jogjanya atau mungkin kalau di sini oke kalian ada hukum Islamnya, cuman kalian tetap patuh ya sama pemerintah pusat. Kita dalam satu rangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih kalau di Indonesia. Nah, logika yang sama itu mau dipakai sama Belanda sebenarnya. Jadi dia pengen ngebuat Uni Indonesia Belanda. Uni Indonesia Belanda yang mana terdiri dari republik ya, sama negara-negara bagian. Kalian bayangin begini aja sebenarnya. Kalau republik itu kayak Republik Indonesia sekarang, yang kita berdaulat bersatu gitu ya. Nah kalau negara-negara bagian itu, kalau misalnya dikata kayak gini, Belanda tuh pengen ngebuat Aceh lagi, Aceh yang lain, Jogja yang lain, di daerah, khususnya daerah sini. Biar apa teman-teman? Dia bisa lebih pecah gitu. Biar Belanda bisa lebih masuk. Makanya di sini ada nama-nama kayak negara apa? Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, sama negara Madura juga. Ini dia Kalimantan Barat ada juga nih, negara-negara Federasi Kalimantan Timur. Dia pengen membentuk Aceh, Jogja baru. Biar mengimbangi republik sama ya. Kalau misalnya itu masih dalam pegangan dia kan duitnya masih masuk Korea kan masih Belanda. Jadi makanya ada begini-begininya negara-negara bagian. Ada pertanyaan? Kenapa Aceh bisa gabung? Kenapa Aceh bisa gabung di Indonesia? Dulu saya pernah buat tulisan sebenarnya pas tugas kuliah itu tentang Sultan Aceh. Iya, nggak bukan skripsi, tugas kuliah apa ya? Iya, jahat. Ya itu mungkin minggu depan bisa dibahas ya. Soalnya nanti akan ada peristiwa-peristiwa di mana negara-negara bagian itu kembali mutusin buat jadi Indonesia.
ada cerita-cerita kayak gitu. Jadi pada akhirnya nanti negara Pasundan itu pecah, negara Indonesia itu pecah negara. Akhirnya ya udah kita rame-rame kita habis ya. Kamu pernah nyatet? Betul, anak-anak semua kalian tuh dengerin lagu apa sih? Black in Black. Lagu-lagu apa? Genjer. K-pop ya? Ya semua. Jauh-jauh ya? Bukan nggak suka ya, tapi sering dengar ya. Karena Iya. memang ada iya. Bukan nggak suka ya, tapi sering dengar. Foto juga sangat. Jadi selain punya saya, Tahu nggak sih yang apa sih? Yoka, Mari. Makasih ya. Assalamualaikum. Ada nggak?